Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat dalam situasi apapun. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dapat Irfan Kusuma. Saya di sini akan menjelaskan mengenai tugas kimia organik, yakni menjawab soal yang ada di bab 8 dari buku Stanley Hapin dengan dosen pengampunya yaitu Ibu Desi Agustinasari, ST.MT. Tentunya dalam pengerjaan ini saya tidak melakukan ataupun menjawab soal sendirian. Ini saya dibantu ataupun disupport oleh teman-teman saya yang lain. Ini ada Febriana Ajaratila dengan NPM 201063 Reja Erlangga dengan NPM 201063 dan Safira Italika dengan NPM 201063 dari program studi teknik kimia Fakultas Teknik Universitas Bangsa Karawang 2020-2021. Sumber buku yang diambil yaitu dari Stanley Hapin, James B. Hendrickson, Donald J. Graham, Georg S. Hamann dengan judul buku Kimia Organik Jilid 1, dan yang dibahas yaitu bab 8 mengenai substitusi nukleofil pada gugus karbonil golongan asam karboksilat. Baik, langsung saja kita ke nomor yang pertama. Masuk pada pembahasan yang pertama, yakni nomor 8.3. Soalnya yaitu butanoil bromida dapat dibuat dari asam butanoat dan fosfor tribromida. Kemukakanlah mekanisme reaksinya. Maka kita jawab. Kita buat struktur yang pertama itu dari asam butanoatnya. Karena di soal dia minta dibuat dari asam butanoat dan ini adalah reaksi dari asam butanoat. Tapi CH3, CH2, CH2, C, kemudian ada rangkap 2O dan ini A, di mana ini rumus struktur khas dari asam karboksilat. Kemudian dibuat dari fosfor tribromida, asam butanoat dan fosfor tribromida. Nah, ini fosfor tribromidanya. Jadi PR-nya itu ada 3 tribromida. Nah, yang dihasilkannya yaitu butanoil bromida. Kemudian kita hasilkan reaksi. Nah, ini butanoil bromidanya. Kita lihat peristiwa yang terjadi pada reaksi ini yaitu OH. OH yang di sini diganti dengan BR. Jadi BR yang ada di sini bereaksi dengan ini OH sehingga terjadi reaksi substitusi ya. BR-nya ke sini, kemudian O-nya ke sini, membentuk POBr dan HBr. HBr-nya ini asam, ini juga asam. Kita baca penjelasannya. Asil bromida merupakan salah satu asil halida yang terbentuk dari golongan halogen ClBr(I) dan astatin At. Asil bromida biasa dibuat dari asam karboksilat dengan cara substitusi, seperti yang tadi saya jelaskan itu substitusi bromida. Oleh karena itu, untuk reaksi di atas menggunakan metode substitusi. Jadi gugus asam butanoat OH di dalamnya akan digantikan dengan Br, karena Br itu adalah halogen dari fosfor tribromida untuk membentuk butanoil bromida. Oke, kita lanjut ke nomor 8.4C. Kemukakanlah suatu mekanisme tahap demi tahap untuk pembuatan trifluoroasetil klorida dari dimetil formamidinium klorida dan asam trifluoroasetat. Kita buat reaksinya. Ini adalah dimetil formamidinium klorida
ini adalah asetat. Fluornya ada 3, asam karboksilat. Nah, terjadi reaksi yang menghasilkan trifluoroasetil klorida. Nah, cara pembuatan trifluoroasetil klorida merupakan cara pembuatan asil halida dengan reaksi menggunakan dimetil formamidinida sama asam trifluoroasetat yang memiliki gugus asam karboksilat. Dimetil formamidinida klorida terbentuk dari reaksi ionil klorida atau SpCl2 ionil klorida itu dengan dimetil formamida DMF yang merupakan cara baru untuk membuat asil klorida. Dan kemudian asam trifluoroasetat yang merupakan asam karboksilat bereaksi dengan reaksi dimetil formamidinium klorida. Lalu klorida dari dimetil formamidinium klorida tersebut bergabung dengan gugus karbonil. Kita lihat reaksi. Nah, jadi yang ini dan klorida ini itu bergabung dengan gugus asam trifluoroasetat yang menghasilkan trifluoroasetil klorida. Tadi menghasilkan trifluoroasetil klorida. Dan juga yang harus kita garis bawahi yaitu adanya HCl di sini, di mana HCl ini terbentuk karena perbedaan biloks ya. Karena H itu biloks dan muatan. Karena H itu muatannya positif dan Cl itu muatannya negatif, maka akan bereaksi membentuk Cl. Dan yang ini yang reaksi-reaksi lainnya maka akan membentuk trifluoroasetil ataupun asil halida dan juga asil halida yang lain. Nah, ini yang pertama tadi di sini di asil halida yang pertama, dan ini asil halida juga dengan ini asamnya, asam klorida. Lanjut ke nomor 8.5 soalnya, yaitu cara yang dari segi sintetis berguna untuk pembuatan asam klorida untuk menghasilkan suatu reaksi pertukaran, sehingga asetil klorida dengan titik didih 51 derajat dapat dibuat dengan mencampur asam asetat dengan titik didih 118 derajat dan benzoil klorida dengan titik didih 198. Dalam proses itu, benzoil klorida diubah menjadi asam benzoat dengan titik didih 250 derajat. Cara uji kaji yang bagaimanakah yang dapat digunakan agar menguntungkan diperolehnya hasil reaksi yang diinginkan? Nah, ini ada reaksi, ini adalah asetil klorida, asam asetat. Nah, ini asetil klorida, ini asam asetat, ini asetil klorida, kemudian ini benzoil klorida, dan ini asam benzoat. Nah, ini adalah reaksi pertama dan ini adalah reaksi kedua, dan kita sekarang meneruskan untuk menghasilkan suatu produk nantinya. Untuk memudahkan, kita buat rangkaian asil halidanya dulu, karena ini termasuk asil halida ya, karboksilat. Ini CH3C, ini ada O, anggap 2 sebagaimana persamaan
asil halida sama halida, dan ini Cl. Kemudian ini juga ada C6H5C, ini juga rangkap 2, ada O di sini, dan ini ada OH karena di sini CO2H, O-nya ada 2. Nah, kita reaksikan di mana Cl itu bereaksi dengan H dan C6H5C akan bergabung dengan O, sehingga O-nya masih tetap 2 tapi dengan kawan reaksi yang berbeda, dan H itu bereaksi dengan Cl menghasilkan asam klorida. Dan ini sebagai rantai utamanya, induk utamanya CH3CO. Nah, ini CH3CO. Kemudian ini ada tadi yang benzoil kloridanya menjadi benzoil oksida, dan ini asam klorida. Ini adalah hasil produksinya. Jadi cara uji kajinya itu dengan reaksi substitusi. Ya, dengan reaksi substitusi, dan juga ada sedikit adisi di sini, yaitu pemecahan rantai. Oke, lanjut ke nomor 8.6. Kemukakanlah suatu mekanisme untuk pembuatan anhidrida propanoat dari asam propanoat dan klorida dengan adanya piridina. Nah, kita utamanya itu menghasilkan ini ya, anhidrida propanoat yang dihasilkan dari asam propanoat dan klorida. Oh, ini propanoat klorida ya. Klorida sama-sama 3 berarti ya, Prof. Nah, dengan adanya piridina itu C5H5N. Kalau dibentuk siklik itu kayak gini piridina, ada nitrogennya di sini, C5H5N. Nah, untuk menghasilkan anhidrida kita harus ketahui rumus umum dari anhidrida sendiri. Sini saya tampilkan. Nah, ini adalah rumus umum anhidridanya. Nah, sehingga yang terbentuk yaitu CH3, CH2. Nah, ini adalah sebagai R tadi. R-nya itu adalah alkil, dan ini juga R alkil propana. Nah, ini adalah C, di mana C ini memangnya sudah menjadi rumus ya, ketetapan, karena dia sudah tidak memiliki pasangan hidrogen lagi, karena masing-masing ikatannya itu sudah terikat ya, dengan O. Di sini O, ini rangkap 2, ini 1, dan ini juga sudah terhubung dengan atom C yang lain. Ini juga sama yang ini, sehingga disebutkan anhidrida propanoat. Ini sama karena ini sama propana, dan ini juga sama karena kita konteksnya asam karboksilat, maka di akhir akan ditambahkan at, menjadi anhidrida propanoat. Nah, kan kita punya katalis katalis piridina. Nah, yang piridina ini bereaksi
membentuk HCl. Nah, ini H, ini Cl, sedangkan N-nya tetap. Nah, HCl ini bereaksi ke katalis ini sehingga membentuk piridium hidroklorida. Sehingga kita baca penjelasannya. Anhidrida asam karboksilat umumnya dibuat melalui reaksi asil klorida ya, bukan asli, asil klorida dengan asam karboksilatnya yang bersesuaian. Piridina sering digunakan sebagai basa untuk meningkatkan kenukleofilan asam karboksilat dan bereaksi dengan HCl untuk bentuk. Maka reaksi di atas menggunakan reaksi substitusi karena H pada OH digantikan dengan propanoil untuk membentuk anhidrida propanoat. H pada OH digantikan dengan propanoil untuk anhidrida propanoat. Nah, ini sisa O, H-nya itu bereaksi dengan Cl, dengan piridina juga. Oke, lanjut ke nomor 8.7b. Kemukakanlah suatu mekanisme pengawahidratan asam fetalat atau asam benzen 1,2 dikarboksilat menjadi anhidrida fetalat oleh bahang. Ini bahang ini adalah suatu proses pemanasan ya. Nah, ini lambangnya, pemanasan itu. Bisa juga pelepasan H2O, sehingga kalau umpamanya diibaratkan manusia itu dehidrasi, kehilangan suatu cairan dalam tubuh. Nah, sehingga asam petalat yang di sini yang tadinya ada OH, asam dikarboksilat tadi, nah akan kehilangan H2O. Nah, ini H2-nya itu hilang dan O tambah O, sehingga menghasilkan asam petalat, anhidrida asam petalat. Nah, karena peristiwanya pengawahidratan atau kehilangan H2O, karena ini rumus aslinya ini, tapi terjadi pengawahidratan sehingga disebutnya anhidrida fetalat. Tapi konteksnya adanya peristiwa pemanasan. Nah, ini tadinya segi 6 menjadi 5 karena O-nya itu terambil ya, karena membentuk molekul air itu H2O. Lanjut ke nomor 8.8. Gambarkan rumus struktur untuk hasil reaksi organik dalam reaksi berikut ini. Yang pertama ada C6H6CH2COCl tambah C6H5CH2CO2- Na+, dimana kita rumuskan ataupun gambarkan strukturnya agar lebih memudahkan. Ini asam benzoat, ini benzil klorida, kemudian ini C6H5CH2C sama ini asam karboksilat juga, tapi O-nya itu ada 2 seperti biasa. O-nya di sini yang satu dan yang satu laginya di atas. Nah, membentuk
anhidrida benzoat. Membentuk anhidrida benzoat. Diketahui tadi anhidrida benzoat ya ini kemudian menghasilkan garam NaCl, di mana Na plus reaksi dengan Cl-. Itu reaksi pada Na. Kemudian yang poin B, asam fenyl asetat ditambah dengan thionil klorida, di mana asam fenyl asetat yaitu C8 H8O2 ditambah SOCl2. Kita gambarkan rumus strukturnya menjadi seperti ini. C7H7C dengan rangkap 2O dan OH-. Dan tidak bereaksi pada Cl dan H menghasilkan HCl. Ini Cl dulu dengan H menghasilkan HCl agar lebih mudah penjelasannya. Kemudian yang SO itu menjadi sulfur dioksida, SO. Nah, O dengan O lagi ini berikatan, diserap atau gugus pergi namanya, SO2, sehingga Cl yang satu lagi di ini masuk ke sini menjadikan asam fenyl klorida. Lanjut yang C. Yang C itu asam 3-metil 1,5 pentanedioat atau asam beta metil glutarat ditambah dengan anhidrida asetat kemudian menghasilkan apa? Nah, ini adalah asam 3-metil 1,5 pentanedioat. Ini rumusnya. Kemudian ditambahkan anhidrida asetat. Seperti ini rumusnya, anhidrida asetat. Kita reaksikan menghasilkan anhidrida glutarat. Nah, anhidrida glutarat. Di mana C-nya itu di sini 1 dan ini 1 dan ini ada oksigen. Oksigennya 1. Untuk glutarat itu oksigennya 1, anhidrida glutarat. Dan menghasilkan juga asam asetat dari peristiwa ini. CH2, CH2, CH2. C-nya menjadi 1 ya di sini, 1 berikatan dengan ini, misalkan C, kemudian membentuk segi 6 ya, segi 6 anhidrida glutarat, dan ini adalah asam asetat. Kemudian yang D, poin yang D ini itu asetil klorida ya, asetil klorida ditambah HCO2- Na dan ada katalis THF. THF itu tetrahidrofluoro ya. Lanjut, nah ditambahkan THF. THF itu tetrahidrofuran ya, tetrahidrofuran. Nah, tadi ini digambarkan rumus strukturnya seperti ini. Asam karboksilat, asam karboksilat masih asam karboksilat. Nah, tetrahidrofuran itu C4H8O. Nah, membentuk anhidrida metanoat.
dan Na itu bereaksi dengan Cl membentuk NaCl. Nah ini C3 CH3 ada transfer H di sini dari apa, katalis tetrahidrofuran tersebut. Yang tadinya C-nya 1 nambah jadi 2, dan ininya H-nya juga menambah jadi 3 ya, menambah 3 yang tadinya hanya 1 dari sini. Kemudian yang E CH3 2 kali CH, CH2, CO2H plus PCl3 menghasilkan CH3 2 kali CH, CH2, COH. Nah, peristiwa ini kalau digambarkan rumusnya, ini itu O-nya ada 2, berarti ini rangkap 2 ke atas, dan yang bawahnya itu OH karena ada 2. Nah, seperti biasa peristiwa yang terjadi itu ada pengikatan oksigen karena ini PCl ya, PCl3 fosfor. Nah, yang PCl3 ini mengikat satu oksigen dari 3 metil butanol ya, dari asam karboksilat ini 3 metil butanoat, bukan 3 metil butanol, ini masih butanoat dan ini menjadi butanol. Nah, sehingga menghasilkan fosforil klorida, di mana PCl3 mengikat salah satu O yang ada di butanoat ini, di asam karboksilat. Kemudian yang F itu asam trikloroasetat ditambah SOCl2 dan ada katalisnya DMF, di mana asam trikloroasetat itu C2HCl3O2 plus SOCl2 ionil klorida, dan DMF itu C3H7NO, ada N di sini ya. Nah, menghasilkan siklopentanon C5H8O plus NaCl atau natrium nitroklorida. Ini juga kalau kita uraikan membentuk asam karboksilat, dimana konteksnya ini ada Cl3 ya di sini. Cl3 berarti ada tangan Cl yang cabang 3, kemudian SOCl, tapi di sini Cl-nya itu tidak bereaksi tidak bereaksi sepenuhnya dengan ini yang asam karboksilat ini, hanya dengan H plus saja. H plusnya ini membentuk NH plus dan Cl min. N-nya dari sini, dari DMF, H plusnya dari sini, dan Cl min-nya juga dari sini bereaksi. Dan ini adalah siklopentanon dari peristiwa terurainya asam trikloroasetat plus SOCl2 dengan katalis DMF. Kemudian yang 8 titik, masih 8.8, tapi yang poin G. Nah, ini ada asam benzoat. Ini asam benzoat, tapi di sini ada CO2H-nya ditambah dengan CH3 CO2 kali O. Ini ada reaksi apa tuh tadi, pengawahidratan ya. Ya. Nah, agar lebih mudah saya menampilkan
rantai lurusnya saja, dimana yang di dalam kurung ini adalah cabang. Ini adalah CH2CO OH, CH2CO OH, dan ini juga cabangnya ini di sini. Oke, ini COOH C4 1 2 3 4 A4 1 2 3 4 gitu seterusnya. Kemudian yang ini tambahkan dengan ini 2O. Baik, kita lanjut ke nomor 8.12, dimana 8.12 ini soalnya berikan rumus struktur dan nama untuk hasil organik utama dalam reaksi berikut ini. Nah, ini CH3, CH2, CH2, CO2H ini asam karboksilat, dan ini etanol ya, ini asam karboksilat. Kemudian ini alkohol, ada H di sini, berarti akan membentuk H2O. Biasanya kalau asam karboksilat dengan alkohol itu akan menghasilkan ester, juga menghasilkan air, sehingga ini dietoksi metana ya. Ini ester, ini senyawa ester. Kemudian yang B, C6H5CO2H plus SOCl2 dengan katalis piridina menghasilkan benzel klorida. Kemudian ini piridinanya bereaksi dengan H dan Cl. Seperti biasa, ini piridina itu bereaksi, tetapi dia akan bereaksi dengan unsur plus dan min ya di sini, karena H itu plus, Cl itu min. Dia pasti akan bereaksi dengan ini. Dan ini hasil utamanya itu benzil klorida. 6H5CO2 H plus SOCl2 ya, benzil klorida H5CO. Oke, kemudian yang C. Yang C itu ini anhidrida ptalat ya, iya anhidrida ptalat. Ini etanol. Oh, ini diuraikannya sehingga rantai lurus saja ya. Oh iya, C, CH, 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 C, kemudian ini O, 2, O, sehingga ada apa? O yang pergi di sini. O yang pergi. Dan menghasilkan C10H11O4 atau 1,3 dioksalen benzoat. Nah, ini O-nya yang di sini berarti, dan O yang ini menjadi 2, tapi masih tetap asam karboksilat, dan namanya itu 1,3 dioksalen benzoat. Ini rantai lurusnya. Jika dirumuskan, ini rumus senyawanya dan namanya ini. Kemudian yang D, CH3COCl plus CH3 2 kali CHOH. Jadi CH3 CHCO2 O CH3, dan ini adalah asam klorida. Seperti biasa, H dengan Cl menjadi HCl. Kemudian ini 1 2 3 4
Oh, ini butanoat kayaknya ya. Ya, butanoat. Metil butanoat dan asam klorida. Kemudian yang E, C6H5CO2- Na+, ditambah C6H5COCl. Nah, ini bakal bereaksi dengan ini NaCl. Kemudian C6H5 nya tetap, tetapi ada gugus pergi O, sehingga yang tersisa itu penil kobalt ya. Penil kobalt, bukan benzil ya, karena C6H5 nya ini nih. Nah, ini penil kobalt. Iya. Ya. Dan garamnya ini natrium klorida. C6H5 ini ada yang pergi. C6H5CO dan kemudian yang terakhir itu dari 8.12 C6H5COCl tambah C6H5OH. Ini alkohol, ini klorida, menghasilkan anhidrida benzoat dengan N4Cl. Oh ya, ini anhidrida benzoat ya. Ternyata ini yang piridina ini mengikat H dengan Cl di NaCl. Ya, ini anhidrida, sama-sama ada apa namanya, OH-nya satu di sini, kemudian O-nya ada, juga ada. Jika diuraikan akan lebih panjang lagi. O berarti ini Cl di bawah ini, O juga ini OH di, tapi Cl-nya di piridinium hidroklorida, hasil katalisis. Kemudian yang 8.13, kemukakanlah suatu mekanisme untuk masing-masing cara pembuatan propil asetat berikut ini. Ini adalah anhidrida asetat ditambah dengan second propil alkohol dengan katalisnya 2NCl2 atau klorida, second klorida ya bisa disebut, second propil asetat ini, dan asam asetat. Mekanisme ini menggunakan campuran anhidrida asetat dengan second propil alkohol yang dikatalis menggunakan senyawa 2NCl2 klorida. Pembuatan second propil asetat menggunakan asil klorida. Sebagian dari molekul yang dihasilkan berupa alkohol, ya, berupa alkohol, dan setengah bagian lainnya adalah anhidrida dibawa kembali sebagai asam karboksilat. Ini karboksilatnya. Nah, ini sebagian adalah alkohol karena propil ini. Karena pasti alkil di sini alkil, dan di sini ada O-nya, O dan H-nya di sini akan membentuk OH. Dan ini reaktannya juga alkohol, second propil alkohol, anhidrida asetat nih, asam karboksilat alkohol, ini kembali asam karboksilat, dan ini alkohol.
berupa cairan. Kemudian yang kedua, pembuatan profil asetat menggunakan asil klorida atau asetil klorida. Nah, mekanisme ini menggunakan campuran asetil klorida dengan sekan profil alkohol yang dikatalisis menggunakan senyawa anilin ya, anilin ini. Senyawa anilin ini menghasilkan sekan profil asetat CH3COC CH3 dua kali. N-nya tidak bereaksi ya, N-nya cuman sebagai katalisator saja, tetapi fokus kepada asam karboksilatnya. Baik, terima kasih. Yang saya sampaikan cukup segitu saja. Bila mana ada komentar, silakan dikomentari, dan mohon maaf bila ada kesalahan kata yang saya ucapkan maupun jawaban-jawaban yang masih kurang ataupun penjelasan yang masih kurang. Semoga kedepannya dapat lebih baik lagi. Terima kasih yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.